kiai yang sesungguhnya, dukun macak kiai, kira-kira gitu. Ini kejahatan lebih kejahatan teroris. Dalam satu lumbung ada tikus, apa kita harus bakar lumbung itu atau kita cari tikus ini? Anak-anak yang saya itu masih tetap kekeh dan mau pindah. Tapi tolonglah pikirkan nasib anak-anak yang sekolah di situ. Kiai Ashari kini telah diamankan. Sosok yang selama ini dihormati sebagai pendiri Ponpes, kini harus menjalani proses hukum atas dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren yang ia bina, Dolo Kusumopati. Namun setelah tersangka diamankan, muncul pertanyaan yang jauh lebih krusial. Apa hukum yang pantas bagi oknum kiai yang sudah mencoreng kehormatan santri dan ponpes itu? Apa masih ada korban lain yang belum berani bicara? Dan bagaimana nasib ratusan santri yang kini kehilangan tempat tinggal dan tempat belajar setelah pondok mereka ditutup? Di tengah trauma, ketakutan, dan masa depan yang samar, publik menunggu satu hal. Benarkah negara sudah hadir mendampingi para korban? Setelah kasus ini menjadi perhatian nasional, satu korban kembali memberanikan diri melapor. Didampingi Aliansi Santripati untuk Demokrasi atau Aspirasi, korban datang ke Polresta Pati membawa cerita yang selama bertahun-tahun dipendam. Ketua Presidium Aspirasi menyebut, keberanian korban untuk bicara bukan perkara mudah. Banyak korban masih dihantui rasa takut, tekanan, hingga pertimbangan keluarga. Hari ini 1 plus saksi, tapi nanti tidak menutup kemungkinan akan lebih dari itu. Dan juga kemungkinan korban juga banyak, cuman karena memang kondisi psikologis, apalagi korban kalau yang sudah menikah itu akan lebih susah lagi untuk berani berbicara di depan umum karena kaitan dengan nama baik dan juga keluarga. Penasehat hukum korban mengungkap dugaan pelecehan terjadi sejak tahun 2013 hingga 2014. Korban disebut mengalami pelecehan dengan dalih ajaran kepatuhan terhadap guru dan doktrin tertentu. Saat mengalami, korban yang kita dampingi sudah dewasa, sudah sangat umur dalam hidup. Namun ketika mengalami kejadian tersebut, belum berani untuk speak up atau belum berani secara mental untuk bilang sanak saudara apapun ataupun orang terdekatnya, apalagi lapor ke polisi. Kebetulan kita kan wawancara 2 orang sebelum ada laporan ke sini dan polanya hampir sama gitu. Dan semoga harapan kita setelah ini akan ada korban-korban yang lain yang mau speak up. Untuk semakin mengungkap sejauh apa oknum Kiai Dolo beraksi, polisi pun membuka ruang pengaduan bagi korban lain yang ingin melapor. Penyidik meyakini proses pengungkapan kasus ini belum selesai. Adanya tambahan 1 lagi korban yang mengadu di Polresta Pati, sehingga dari tim penyidik Polresta Pati saat ini sudah melakukan proses
pemeriksaan terhadap korban. Jadi untuk terkait nanti untuk penerapan pasal kita menunggu hasil dari pemeriksaan seperti apa nanti yang kita terapkan, kemudian apa yang dialami oleh korban. Jadi nanti terkait dengan mungkin peristiwanya, kapan terjadi ini sudah dilakukan pemeriksaan, masih dalam pendalaman. Kemudian kalau memang ada aduan ataupun laporan lagi mungkin dari warga masyarakat yang menjadi korban pada saat itu, pada saat mungkin dialami oleh korban di Pondok Ndolokusuma, silakan untuk korban untuk mengadukan peristiwa tersebut di Polresta Pati, karena di Polresta Pati sudah membentuk posko pengaduan terkait dengan korban-korban yang ada di ponpes tersebut. Pada 22 Mei 2026, Polresta Pati kembali menerima aduan baru. Hingga kini, total korban yang melapor berjumlah 3 orang. Proses penyelidikan pun masih terus berjalan. Korban yang melapor yakni sudah ada 2 orang. Berarti total 3 korban? Total 3. Yang terbaru yakni korban mengalami hal tersebut di tahun 2013. 2 orang yang baru ini? Satu orang, yang satunya di kurun waktu 2020 selama dia belajar di sana. Modusnya sama nih? Modusnya masih sama. Santri, jadi sedang belajar di sana. Perhatian terhadap kasus ini terus meluas. Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal pemberatan terhadap tersangka. Komnas HAM menilai kasus ini bukan sekedar tindak pidana biasa karena pelaku diduga memanfaatkan relasi kuasa sebagai pendidik sekaligus sosok yang dihormati di lingkungan pesantren. Bagi Komnas HAM, 1 korban saja sudah cukup untuk menuntut keseriusan negara dalam menangani kasus kekerasan seksual. Ya, kalau di dalam Undang-Undang TPKS kan memang hukuman paling berat itu 15 tahun ya. Ya mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah efek jera bagi pelaku dan mungkin kiai-kiai di pesantren-pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan tapi kejahatan. Di tengah bergulirnya proses hukum, kritik terhadap penanganan kasus juga bermunculan. Ketua Gerakan Jalan Lurus, Rianta, menilai aparat terlambat menangani laporan korban yang disebut sudah masuk sejak tahun 2024. Karena itu, ia mendesak Komisi 3 DPR RI membentuk tim independen untuk mengaudit penanganan perkara oleh kepolisian. Saya berharap kepada Komisi 3 DPR RI untuk bagaimana ini segera diatensi, diperhatikan, diaudit. Siapa yang bermain ini? Ya, siapa yang bermain? Siapa yang ngancam-ngancam? Ini kan proses-proses itu ada, termasuk barangkali ada aliran dana dari pelaku ke siapa? Saya yakin ketika itu diaudit nanti akan nampak kegiatan-kegiatan rekening sekolah. Ini kejahatan melebihi kejahatan teroris. Ya, karena ini menyangkut masa depan anak-anak, masa depan bangsa dirusak. Ini kalau menurut saya melebihi kejahatan teroris. Makanya saya mendorong kepada Polri untuk bagaimana ini diurai secara jernih, secara apa adanya, termasuk penanganan bagaimana yang belum lapor.
Kasus ini juga memunculkan polemik soal status Azhari. Ketua PWNU Jawa Tengah dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut Azhari bukan seorang kiai, melainkan dukun berkedok agama. Tapi saya berani menyatakan apa yang terjadi di Pati, apa yang terjadi di Jawa Barat, bukan kiai yang sesungguhnya, dukun macak kiai, kira-kira. Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati menegaskan dalam dokumen resmi, Azhari tercatat sebagai pendiri pondok, bukan pengajar aktif maupun pengasuh santri. Izin itu dikeluarkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu tanggal 29 Oktober tahun 2021. Waktu itu memang Pak AS itu adalah sebagai pendiri. Jadi mohon maaf di situ tidak tertulis sebagai kiai ataupun ustadz ataupun apa ya. Tapi Pak AS ini memang pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dolokusumo Bagangan Tulogowungu Kabupaten Pati. Kalau sejauh ini aktivitas beliau ketika di Ponpes memang mengajar atau seperti apa, Bapak? Ya, jadi aktivitas AS di Pondok Pesantren itu memang aktivitasnya hanya pendiri ya, jadi tidak jadi kiai ataupun ustadz ataupun guru ya. Setelah pondok resmi ditutup, persoalan baru muncul. Ratusan santri berencana dipindahkan ke pesantren lain, namun sebagian dari mereka justru trauma. Mereka takut kena rundung setelah tahu dari mana mereka berasal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemkab Pati membuka posko aduan dan trauma healing. Posko ini bukan hanya untuk korban kekerasan seksual, tetapi juga bagi santri yang mengalami tekanan psikologis akibat kasus tersebut. Kemudian juga untuk yang menghindari yang trauma-trauma healing tadi, menghindari trauma, stigma negatif, ini kolaborasi antara pondok pesantren, Kemenak, nanti ada pondok pesantren berikutnya begitu kan. Ini jangan sampai ada hal-hal yang nanti ada bullying segala macam sama BP3AKB, baik provinsi maupun kabupaten kota. Intinya tadi proses pembelajaran jangan terhambat. Terus kemudian nanti peralihan menuju pindah-pindah santri segala macam, yang diperlukan komunikasi menghindari jangan sampai bullying, Kemenak akan mengawal juga. Terus kemudian di P3AKB juga kawal. Ya harapannya tadi di sana jangan sampai ada bullying, anak-anak yang dari sini jangan sampai ada trauma. Penutupan pondok pesantren Dolokusumo memang menjadi langkah tegas pemerintah. Namun keputusan itu juga berdampak besar bagi ratusan santri dan puluhan tenaga pendidik. Yayasan Dolokusumo diketahui menaungi lebih dari 600 siswa, terdiri dari 200 lebih santri ponpes dan siswa di lembaga pendidikan mulai dari jenjang RA, MI, MTS hingga madrasah aliyah. Anggota DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati meminta negara hadir memberikan solusi komprehensif agar penanganan kasus tidak memunculkan masalah baru. Kami menyoroti juga bagaimana nasib sekitar ada 600 santri dan juga guru-guru yang di sana ini, bagaimana apakah ini dengan menutup ini kemudian akan menjadi satu penyelesaian masalah. Kita harus sama-sama mengkaji. Kami sepakat. Namun mungkin kalau boleh kami berpendapat itu mungkin apakah perlunya misalnya nih lah dalam satu lumbung ada tikus, apa kita harus bakar lumbung itu atau kita cari tikus itu. Makanya kita harus mencari akar masalah dengan melimpahkan atau merubah total kepengurusan yang ada di sana. Di tengah sorotan publik, tidak semua santri merasa Ponpes Dolokusumo sebagai tempat yang menakutkan. Sebagian justru merasa kehilangan rumah kedua mereka, bahkan mereka ingin bertahan.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ikut turun tangan mengawal kasus ini. Pendalaman dilakukan bersama aparat penegak hukum, PCNU, Muslimat, Fatayat, UPTD PPA, pekerja sosial hingga Kementerian Agama Kabupaten Pati. Satu korban bahkan telah mengajukan perlindungan resmi kepada LPSK. Selain dugaan kekerasan seksual, LPSK juga menemukan dugaan kekerasan fisik di lingkungan pondok. Bentuknya mulai dari tindakan menendang dengan dalih pendisiplinan santri. Dari satu saksi, yaitu korban, sudah mengajukan permohonan kepada LPSK, yaitu terkait dengan pemenuhan hak prosedural atau pendampingan hukum, kemudian rehabilitasi psikologis, dan terakhir terkait dengan bantuan untuk penghitungan ganti rugi atau yang sering disebut dengan restitusi. Pemerintah daerah dan pusat mulai bergerak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pelaku dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman seumur hidup. Mengutuk keras kejadian itu, kita minta pelaku dihukum sekeras-kerasnya, seberat-beratnya, seumur hidup, ya. Kalau perlu, untuk supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita semua berdiri di sisi korban, dan kami dengan Pak Bupati akan bekerja sama untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Memikirkan bersama seluruh siswa, santri yang berada di pondok pesantren tersebut untuk bisa meneruskan pendidikannya, apakah mungkin dipindahkan atau tetap di situ. Pemerintah daerah juga membentuk Satgas khusus dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pati untuk melakukan asesmen terhadap para santri nantinya. Pendampingan dari korban tersebut, dan sudah Pak Menteri tadi juga sudah memberikan beberapa program-program bagi korban Dolokusumo tadi. Ada ini Pak, siswa-siswa yang masih di sana Pak? Ini kami sudah berkoordinasi dengan Kemenak, Dinas Pendidikan, dan kita sudah bikin satgas khusus, termasuk ini penanganannya untuk kedepannya. Kami sudah berkoordinasi untuk nantinya ada dilaksanakan di SMK 1 ya, SMK 1, MAN 1. Viralnya kasus ini mengguncang citra dunia pesantren. Di Demak, para kiai dan pengasuh pondok mendeklarasikan gerakan pesantren ramah anak. Deklarasi ini menjadi bentuk komitmen bahwa pesantren harus tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menjunjung nilai akhlak. Menimpa di daerah-daerah lain yang menimpa pesantren itu cukup tamparan buat kami. Deklarasi ini kita laksanakan secara bersama-sama, stop soal kekrisruhan, stop soal tindakan-tindakan amoral yang bisa berdampak terhadap negatifnya pesantren. Saya yakin yang demikian bukan perilaku ulama, tetapi orang yang berkedok sebagai ulama. Dan perilaku tersebut bukan pesantren, tetapi bangunan yang berkedok sebagai pesantren. Ini jangan digeneralisasi. Kami bersama para kiai dan pengasuh akan segera terus mengkampanyekan pesantren adalah sesungguhnya rahmatan lil alamin. Cita-cita para ulama yang harus kita jaga dan kita rawat. Pada 11 Mei 2026, tersangka Ashari dipindahkan dari Polresta Pati ke Polda Jawa Tengah dengan alasan keamanan. Penyidik kini terus melengkapi pemberkasan perkara, termasuk pemeriksaan visum psikiatrikum terhadap korban untuk memperkuat alat bukti. Direktorat PPA dan PPO sudah melakukan pemeriksaan visum psikiatrikum kepada yang bersangkutan untuk menilai dampak psikologis korban. Dan dari hasil itu untuk menambah informasi atau menambah alat bukti yang ada dalam pemberkasan perkara nantinya. Pada prinsipnya penyidikan gabungan dari dari pihak Polda dan dari
Polresta Pati. Dan nanti apabila berkas perkara tersebut sudah selesai atau lengkap, akan dikirimkan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penelitian. Pada 20 Mei 2026, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun langsung ke Kabupaten Pati. Fokusnya memastikan kondisi psikologis para santri tetap terjaga pasca penutupan pondok. Bagi sebagian anak, kehilangan pondok bukan hanya kehilangan tempat belajar, tapi juga kehilangan lingkungan sosial, teman, dan kehidupan yang selama ini mereka jalani. Yang dilakukan assessment di sini ini adalah anak-anak yang santri-santri Ndolokusumo yang terdampak dari penutupan pondok dan juga terdampak dari peristiwa ribut-ribut yang kemarin terjadi gitu ya. Dengan secara resmi ditutupnya pondok per 5 Mei 2026, anak-anak ini sebetulnya yang terputus itu adalah tidak bisa tinggal di pondok lagi. Tetapi mengenai kelanjutan sekolahnya yang masih di bawah Yayasan Ndolokusumo, yaitu RA, MI, SMP, dan juga MA, itu sebetulnya masih berjalan. Dan itu masih terjadi pendidikannya bagi siswa-siswa yang sudah meninggalkan pondok dan rumahnya di luar Pati, mereka masih difasilitasi secara daring. Itu informasi yang tentu patut kami apresiasi bahwa kelanjutan pendidikan anak-anak ini masih tetap berjalan. Nah, yang kedua, dampak secara psikologis yang kami khawatirkan itu terjadi dengan anak-anak karena mereka kan kehilangan lingkungan aman mereka yang awal di pondok pesantren. Mereka yang sudah solid misalnya dengan teman-teman santrinya, dengan pengasuhnya, ini kan mereka mendadak gitu ya, mereka harus kemudian pondok pesantrennya ditutup dan harus dipulangkan. Salah satu wali santri mengaku anaknya masih belum ingin pindah dari lingkungan pondok karena merasa nyaman dengan sistem pendidikan dan pertemanan di sana. Anak-anak yang saya itu masih tetap kekeh gak mau pindah. Itu pun masih katanya nyaman di sekolahan yang sekarang, bukan yang baru, yang lama. Itu udah nyaman, jadi nggak ada untuk mau keinginan pindah ke sekolah lain. Traumanya itu ketika mendengar suara ramai, itu kelihatan banget dia tuh ketakutan. Mendengar suara ramai, bising, itu dia tuh merasa kayak gini loh, nggak pengen denger gitu loh. Traumanya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya ini sudah mulai membaik. Tapi kemarin kan saya bilang gini, ini hari Senin masuk loh, kapan masuk? Aku takut kalau ada seperti kemarin. Enggak ada, karena sudah ada yang menaungi seperti itu loh. Kemarin kan minta perlindungan anak ya, sudah. Seperti kemarin itu seperti apa? Saya kan terus gini, saya di RA melihat orang-orang ini loh mengambil gambar, video, foto, kan anak-anak nggak nyaman. Pas ketika itu juga kelas 6 itu ada ujian, anak mau masuk gerbang aja ada yang video, ada yang foto, kan nggak nyaman. Nah, kalau saya ini di RA yang nggak nyaman ya wali murid itu selama 3 hari itu yang masuk sedikit karena ketakutan. Masih ada orang seliparan itu ambil foto, ambil video. Lah itu terus saya memberanikan diri meminta perlindungan anak lah, biar belajarnya itu bisa nyaman, tenang, nggak ada rasa takut lagi. Oke, kalau ini kan sekarang ponpesnya itu sudah ditutup ya, dicabut izinnya. Lah harapannya Anda sendiri sebagai wali murid itu seperti apa? Kalau saya pribadi, ya kalau bisa ya, kalau masih bisa dibuka, tolonglah dibuka. Karena yang saya lihat dari anak saya pondokkan di situ, itu ada perubahan yang itu positif lah. Seperti dari kedisiplinan bagus, hafalannya juga bagus, sekolahnya juga bagus. Terus saya mau pindah, saya pun juga pikiran nanti dipindah otomatis yang pertama kena bully,
kan gitu. Harapan saya anak-anak bisa masuk kembali lagi, terutama pas sekolah. Ini kan sementara pondok ditutup, tapi ini dari pihak ketua yayasan kemarin itu menegaskan kalau anak-anak yang dari pondok bisa kembali lagi untuk belajar dengan nyaman dan aman, tidak ada rasa takut. Dari yayasan, ketua yayasan menyediakan rumah singgah guru sementara, rumah singgah guru, terus sambil berjalan nanti dibuat boarding. Dengan adanya kasus ini ya, memang ada hikmah yang luar biasa, cuman yang kami sangat sesalkan ya, tolonglah teman-teman yang melakukan aksi untuk suatu hal peristiwa yang memang entah itu benar atau tidak belum mendapatkan penilaian, tapi tolonglah pikirkan nasib anak-anak yang sekolah di situ, karena sekolahan ini tidak salah, anak-anak pun juga tidak. Anak-anak akibat aksi kalian kemarin itu kan menimbulkan traumatik terhadap anak-anak ini. Jadi sebisa anak-anak itu sampai sekarang masih merasa nyaman di pondok tersebut itu. Jadi tidak ada keinginan anak-anak untuk pindah. Jadi anak-anak masih mereka guyup rukun walaupun mereka ikut dengan status sosial yang berbeda. Jadi apalagi yang sekolah di sini ini kan kebanyakan anak-anak menengah ke bawah ya, mereka sangat pengen banget kembali. Mereka itu sebenarnya kemarin nggak mau pulang. Terus terang mereka nangis-nangis tidak mau dipulangkan. Tapi karena keadaan yang memaksa akhirnya mereka pulang ya. Kayak kemarin itu dari Jakarta 4 orang anak itu keberatan memang dititipkan di sana karena ketidakmampuan orang tua, dan akhirnya ditaruhlah di rumah guru ya. Kalau itu yang mau menampung itu karena jauh rumahnya, itu mereka masih sangat berharap sekali pondok tersebut dibuka kembali. Kalau menurut saya pribadi, pondok itu tidak salah. Karena apa? Yang kemarin pelaku, yang katanya masih pelaku itu dugaan yang sudah diamankan pelaku itu kan sudah dari sudah tidak ngajar, sudah bukan pengurus, sudah diamankan, lagi sudah diamankan, jadi nggak ada hubungannya lah ya dengan pondok tersebut gitu. Harusnya pemerintah juga bijak lah gitu loh, dalam artian ini nih anak-anak yang masih sekolah gitu. Sebenarnya anak ini kan dijamin negara, tapi ya tahu sendirilah gitu seperti apa. Jadi ketika ada satu sekolah yang mau menampung, kita bersyukur gitu kan, dalam artian oke lah anak-anak ini masih bisa lanjut pendidikannya seperti itu. Juga kemarin saya ngobrol juga dengan donatur itu tidak akan melepas bantuannya untuk anak-anak pondok ini dengan adanya kejadian ini. Mereka tidak menyangkut pautkan karena mereka lillahi ta'ala nolong anak-anak ini. Jadi seperti itu. Jadi ya tolonglah pemerintah, Kemenak khususnya berpikir bijak lagi untuk menutup pondok tersebut. Kasus Ndolo Kusumo mungkin telah membuka tabir kekerasan yang selama ini tersembunyi. Namun setelah pelaku ditangkap, perjuangan ternyata belum selesai. Korban masih membutuhkan perlindungan, trauma masih harus dipulihkan, dan ratusan santri lainnya masih menunggu kepastian masa depan mereka. Kini publik menanti sejauh mana negara benar-benar hadir. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan para korban tidak berjalan sendirian. Anak-anak yang tidak bersalah tetap memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan tanpa kena dampak lanjutan, dan puluhan tenaga pendidik yang kehilangan pekerjaan. Semua itu adalah satu persoalan baru yang butuh campur tangan negara untuk hadir menuntaskan kasus ini dengan kebijakan yang benar-benar bijak.